Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan terambil dari Yeskiel 36 ayat 33 sampai 37, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal, tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi sepi dan musnah sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Dengan jauh bacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang sampai kepada kita, Tuhan memperbaharui bangsanya. Pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo mencanangkan semboyan revolusi mental. Tujuannya tentunya untuk memperbaharui pola pikir dan tingkah laku masyarakat Indonesia yang dimulai dari birokrasi pemerintahan. Setelah hampir 10 tahun, Presiden Joko Widodo memerintah, apakah sudah terjadi revolusi mental itu? Kita dapat menjawabnya pribadi lepas pribadi. Tetapi yang ingin disampaikan di sini adalah, sehebat apapun pemerintah, Presiden Joko Widodo mencanangkan pembaharuan birokrasi tidak akan tercapai apabila tidak didukung oleh semua pihak, khususnya didukung oleh masyarakat. Seperti itulah kira-kira bahan firman Tuhan kita pada kesempatan kali ini. Kalau terlebih dahulu kita melihat dari pembacaan firman Tuhan yang pertama, yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Bapak Ibu, setelah jemaat mula-mula mengalami penyiksaan, itu kita bisa baca di pasal 5 Kisah Para Rasul ayat 17, juga Kisah 8 ayat 1b. Selang beberapa waktu, jemaat seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlah mereka semakin bertambah besar dalam pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Rasul Petrus mengadakan perkunjungan ke beberapa daerah dalam rangka memberi penguatan kepada jemaat. Petrus singgah kepada orang-orang kudus di Lida. Di sana Petrus melakukan mujizat dengan menyembuhkan Eneas yang sudah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Eneas sembuh dari lumpuhnya karena kuasa Yesus Kristus. Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Melalui mujizat itu, semua penduduk Lida dan Saron yang melihat hal tersebut berbalik kepada Tuhan. Demikian halnya ketika di Yope ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita, dalam bahasa Yunaninya Dorcas, mengalami sakit dan akhirnya meninggal. Walaupun secara fisik meninggal, tapi karya dan kebaikannya tetap hidup. Karena selama hidupnya Tabita banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah, maka ketika dia meninggal, banyak janda yang menangisinya sambil menunjukkan semua baju dan pakaian yang dibuat Tabita. Kembali Tuhan menyatakan kuasanya dengan membangkitkan Tabita. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kedua mujizat yang terjadi di Lida dan Yope membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan, bahkan percaya kepada Tuhan.
Dan ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di beberapa kota di mana Yesus melakukan banyak mujizat tetapi tidak ada pertobatan. Ini bisa kita bandingkan di Matius 11 ayat 23. Di sana dikatakan lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ dia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Artinya dalam hal ini bukan soal mujizatnya, tapi bagaimana kita menghayati kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. Bila kita betul-betul menghayati kuasa Tuhan sebagai tanda kasih-Nya, maka kita akan bertobat dan berupaya melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Bila tidak, maka 1000 mujizat pun tidak akan mengubahkan hidup kita. Kembali kita bisa melihat di Lukas 16 ayat 31, kisah tentang Lazarus, orang miskin dan orang kaya. Lazarus mati, masuk surga, dan dipangku dalam pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya itu akhirnya masuk ke neraka. Dan rupanya orang kaya itu meminta supaya Lazarus atau siapapun mengingatkan saudara-saudaranya supaya mereka bertobat yang masih ada hidup di tengah-tengah dunia. Tapi apa kata Abraham kepadanya? Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Kembali ditekankan, kalaupun sudah ada pemberitaan firman, bahkan mujizat terjadi, kalau seorang itu tetap mengeraskan hatinya, maka tidak akan pernah terjadi pembaharuan dalam hidupnya. Bahan khotbah kita, bahan renungan kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, adalah yang tadi sudah kita baca bersama-sama dari kitab Yeskiel pasal 36. Yeskiel adalah nabi juga imam keturunan Zadok. Dia bertugas di bait suci Yerusalem ketika Babel menyerang kota itu pada tahun 597 sebelum Masehi. Melalui penglihatannya Yeskiel sudah menubuatkan malapetaka yang akan menghancurkan Yerusalem. Hal itu terjadi karena dosa-dosa bangsa Israel. Mereka beribadah kepada allah-allah lain dan lebih suka mengandalkan raja-raja asing daripada mengharapkan pertolongan dari Allah. Selain berita hukuman, Yeskiel juga menyampaikan nubuat yang membangkitkan harapan akan masa depan yang lebih baik. Tuhan berjanji akan membebaskan mereka dari pembuangan dan menuntun mereka kembali ke Yerusalem. Bahan khotbah kita berbicara tentang pentahiran yang dilakukan Tuhan terhadap umat-Nya. Judul dari pasal 36, Pembaharuan Israel. Pembaharuan yang dilakukan Tuhan dimulai dari bagian inti dalam hidup umat-Nya, yaitu hati dan roh. Kita bisa baca di ayat 26 sampai 27. Sehingga umat menjadi taat kepadanya. Ada 4 kata aku yang mewakili Tuhan. Bahwa Tuhan akan mentahirkan umat-Nya dari segala kesalahan. Tuhan akan membuat kota-kota didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tandus akan dikerjakan kembali sehingga umat akan berkata, tanah ini seperti Taman Eden. Kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi dan musnah kembali didiami dan menjadi kubu. Semua ini terjadi karena kuasa Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa lain pun akan mengetahui bahwa pembaharuan atau pentahiran ini dilakukan oleh Tuhan. Bukan karena hebat dan spesialnya bangsa Israel, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Dan semata-mata karena Allah ingin mengkuduskan namanya kembali. Karena ketika umat dihukum, maka Allah dianggap tidak menepati janjinya yang bertentangan dengan kekudusannya. Karena di dalam kekudusan Allah ada kebaikan, kesetiaan, dan kesempurnaan. Dan ini menjelaskan mengapa cemoohan bangsa-bangsa lain merupakan pencemaran nama Allah yang kudus. Apa yang dilakukan Allah adalah dalam rangka memulihkan namanya yang sudah dinajiskan oleh dosa umat-Nya agar kembali dikuduskan dan dimuliakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi pesan dalam renungan kita di Minggu tanggal 22 Januari tahun 2023. Yang pertama, Allah terus bekerja untuk memperbarui umat-Nya sehingga kita menjadi alat di tangan-Nya.
Orang yang belum dibaharui tidak mungkin memperbarui orang lain untuk memperbarui dirinya. Bahkan sebaliknya, kita menjadi batu sandungan. Kita bisa baca Bapak Ibu di bagian invokasio. Di sana jelas sekali dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia akan dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Kita terlebih dahulu dibaharui sehingga kita bisa memperbaharui orang lain. Dan Allah terus bekerja untuk memperbaharui umatnya sehingga kita dapat menjadi alat di tangan Tuhan. Yang kedua, Allah terus bekerja menyatakan kasih dan kuasanya dalam hidup kita, mulai dari bangun pagi sampai pagi kembali 24 jam satu hari. Oleh karena itu harus ada kesadaran dalam diri kita untuk merespon kasih-Nya. Jangan menunda-nunda waktu yang diberikan Tuhan. Kesempatan untuk memperbaharui diri dimulai dari diri kita sendiri. Dan saat ini, olah tertaran-taran. Apa yang mau kita perbaharui? Bisa jadi kedagingan, kemalasan, keegoisan, tinggi hati, gaya hidup hedonis, dan lain sebagainya. Atau sebagaimana yang disebutkan di dalam Galatia 5 ayat 19-21. Jelas sekali, ya, kedagingan kita yang harus kita baharui. Kita diingatkan dan diajak untuk selalu merespon pembaharuan yang Allah lakukan. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia yang sudah dibaharui Tuhan harus tetap memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Petrus, Dorcas, atau Tabita, memberitakan kabar baik, kabar sukacita melalui kata dan perbuatan. Petrus setelah dipulihkan atau dibaharui Tuhan, sungguh-sungguh menjadi alat tangan Tuhan. Demikian halnya Tabita, melalui materi talentanya, dia menjadi berkat bagi banyak orang miskin dan para janda. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah dibaharui Tuhan, tugas tanggung jawab kita adalah tetap memuliakan Tuhan melalui seluruh hidup kita. Soli Deo Gloria. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Biarlah firman Tuhan berkuasa atas setiap kami, sehingga kami percaya hidup kami semakin dibaharui oleh Tuhan, dan kehadiran kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami boleh dipakai Tuhan untuk mengingatkan orang lain yang masih dalam kegelapan supaya hidupnya juga mengalami pembaharuan sebagaimana yang kami alami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.